Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Shalli wa sallimu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu ingkang dipun rahmati oleh Allah taala, dalu menika kita dikumpulkan di tempat yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Alhamdulillah, kula panjenengan sampun ndakaken kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salat maghrib alhamdulillah berjamaah. Dan Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salat berjamaah menika keutamaanipun niku kathah sangat. Niki bagian syariat Islam yang sudah mulai banyak ditinggalkan, disepelekan oleh kaum muslimin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita saksikan hari ini, semangat untuk memakmurkan masjid itu tumbuh, ada. Terbukti kalau masjid-masjid kita lihat pada hari ini dari segi bangunan, dari segi fasilitas, niku kalau kita bandingkan bertahun-tahun yang lalu, niku pun banyak peningkatan. Masjid-masjid pun kathah ingkang wiyar. Mungkin masjid niki kalau ben nggih. Tapi kalau tadi kesupen niku wajah lamane dos pundi ya. Tapi sampun kathah berkembang nggih niki. Termasuk masjid niki. Termasuk niki entene AC niki kan mboten saking awal. Pun pinten tahun niki, Pak? 1 tahun enten niki. 1 tahun, mungkin 2 tahun ya. Itu baru. Dan tentu masjid-masjid niku bisa berkembang, fasilitas bisa bertambah untuk kenyamanan jamaah yang ada di dalamnya. Kemudian juga kamar mandinya diperbagus. Niku tentu masjid bisa berkembang sedemikian niku nggih juga dari jamaahnya. Ada infak yang masuk. Berarti itu menunjukkan ada semangat untuk memakmurkan masjid dari segi bangunan dan juga fasilitas. Bahkan kula niku nate Bapak Ibu ketika teng Lamongan, safar teng Lamongan di kampung niku. Kalau teng kotanya kan masjid ageng niku kathah. Jawa Timuran niku masjid-masjid sae kathah. Ketika kula teng kampung perjalanan saking kota napa ini kok mandape mengke jurusane niku teng arah WPL, arah pantai. Nah iku waktu kula survei kalih tukang ojek teng mriku dilewatke mboten jalan umumnya. Dilewatke perkampungan, desa isine alas. Nggih ngapunten kalau soal rumah dari ekonomi warga niku nggih menengah ke bawah. Dari rumah-rumahnya niku gedhek, nggih tesih megrok payung, sedikit yang rumahnya niku pun sae sampun napa nggih cat-catan pun plesteran pun keramikan niku sekedhik. Tapi begitu njumpai masjid, Masya Allah, masjid tengah kampung, tengah alas niku, hampir semua masjid niku sae. Hampir semua. Kula niku njumpai enten sedasa masjid selama perjalanan niku. Kirang langkung setengah jam. Niku semua masjid di tengah kampung niku, mboten teng kota. Kalih kita niki tesih kota kita lah. Karena niku teng alas, kampung segede alas malih. Ya. Niku 10 masjid mawon niku sae sedanten. Antos kula heran, kula tangleti. Niki Masya Allah nggih masjide sae-sae. Tukang ojeke jawab, "Nggih Mas. Mriki niku wargane gadahi prinsip ampun ngantos masjid nih, ampun ngantos omah niku langkung sae ketimbang masjide." Jadi memang sae estu. Jomplang nek dibandingke kali rumah warga sekitar masjid. Jomplang sangat.
Masjidnya mewah-mewah, menorone ageng-ageng pun kados masjid-masjid teng kota. Ngapunten nek kados Masjid Al-Aqsa niki mau niku kalah, Pak. Niku masjid tengah alas tengah kampung. Berarti ada semangat. Semakin ke sini semangat memakmurkan masjid dari bangunan, dari fasilitas niku ada. Namun problem yang kita jumpai dari setiap daerah niku hampir sama. Kalau diminta para jamaah, para warga muslim di sekitarnya, kalau ada pembangunan niku semangat untuk ikut bergabung. Enten fasilitas nopo, pengadaan nopo niku semangat untuk bergabung. Namun problemnya kebanyakan adalah sholat berjamaah. Panggilan 5 waktu niku ngapunten nggih kata-katae sepi. Kata-katae sepi. Napa mulih sholat subuh, duhur, asar. Ya mungkin nek duhur asar tesih dimaklumi masih di tempat kerja, sholatnya di tempat kerja. Namun kan kenyataannya kita saksikan antara sholat isya, sholat maghrib dibandingkan dengan sholat Jumat. Diku tebih napa tebih sangat? Tebih sangat. Ini bukan permasalahan di 1-2 masjid. Dan hanya beberapa masjid, sependek pengetahuan kula, yang bisa jamaahnya niku hampir sama antara sholat 5 waktu dengan ketika sholat Jumat. Enten memang, Mbak. Enten. Tapi hanya beberapa masjid saja. Nah ini kan problem. Semangat dalam memakmurkan bangunan masjid, fasilitas masjid ada. Tapi semangat yang sebenarnya dalam memakmurkan masjid, yaitu hadirnya kita ke masjid untuk sholat berjamaah, masih banyak kurang. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berusaha untuk membangkitkan itu. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan datang dan sholat berjamaah ke masjid, supados khususipun niki nggih kangge kula piyambak, supados tambah semangat untuk datang ke masjid. Enten adzan nggih ndang mangkat teng masjid, sae melih saderenge adzan pun teng masjid ibadah sambil menunggu datangnya waktu sholat. Nah, ini nasihat untuk kita semuanya. Supados masjid kita niki nggih makmur bangunannya, fasilitasnya nggih nyaman, dan terlebih masjidnya dimakmurkan dengan kehadiran kula panjenengan. Pertama Bapak Ibu, Rasulullah niku nate bersabda ketika beliau ngendikan persoalan ada 7 golongan di akhirat nanti yang pikantuk naungan saking Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Salah setunggal kelompokipun disebataken yaitu rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yaitu orang yang hatinya senantiasa terikat, mu'allaq niku terikat, terpaut dengan masjid. Mboten berarti orangnya terus ning masjid ndak dina mboten nyambut damel, mboten ya, Pak. Mboten ngoten. Melainkan dimanapun dia berada, hatinya ini tuh terikat dengan masjid, yang diingat sesuatu yang berkaitan dengan masjid. Hidupnya itu hanya menunggu datangnya waktu sholat. Nah, sambil menunggu kan bisa diselingi dengan bekerja. Tapi pikirannya adalah kapan waktu sholat? Kapan waktu sholat nih? Nah, ini rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, ketika beliau mensyarah hadis ini, syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yang dimaksud rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terikat, terpaut dengan masjid, yaitu orang yang senantiasa datang dan sholat berjamaah di masjid.
Jadi niki keutamaan pertama Bapak Ibu, kalau kita rajin sholat jamaah teng masjid, insya Allah bisa termasuk ke dalam golongan yang benjang teng akhirat niku pikantuk naungan saking Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ingat pada hari itu mboten enten naungan. Mboten enten tempat berlindung Bapak Ibu. Umpami sakniki panas-panase awan-awan iku panas sangat, saged ngiyup. Saged enten iyup-iyupan. Mungkin ingkang nyambut damel teng Sapit, enten uwit teng ngandhape to, wit ageng ngoten. Niku nek teng ngandhape ngoten rasane wah, adem ya. Sekeca enak. Dan niku naungan Bapak Ibu. Benjang teng akhirat niku ketika matahari didekatkan, orang-orang salah satunya adalah orang-orang yang rajin ke masjid, insya Allah akan pikantuk naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan niku panas-panas, awan-awan teng Sapin. Mungkin sing nyambut damel teng Sapin nggih. Panas-panas terus enten uwit ageng. Panjenengan istirahat teng mriku, nyawang sekitare, mirsani sekitare panas, jenengan kiupan. Niku rasane silir, enak ya. Ayem. Ini yang akan didapatkan kalau kita rajin ke masjid. Kemudian keutamaan selanjutnya Bapak Ibu. Bahkan ketika kita meniatkan untuk datang ke masjid sholat berjamaah, setiap langkah kula panjenengan datang ke masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enten kisah kaum Bani Salimah. Kaum Bani Salimah niku kaum ingkang tinggalnya teng pinggiran kota Madinah, paling pinggir. Zaman Rasulullah niku masjid utama yang dipakai dakwah Rasulullah adalah Masjid Nabawi. Difokuskan di Masjid Nabawi. Jadi satu, termasuk yang tinggalnya di pinggiran kota, Bani Salimah niku mereka datang ke Masjid Nabawi sekalipun jauh rumahnya. Kemudian pemimpin Bani Salimah niki karena mereka bersemangat datang ke masjid dan melihat di sekitar Masjid Nabawi niku tesih kathah tanah kosong, mereka izin ketuanya, nek sakniki nggih sok mungkin Pak Lurah napa Pak RT niku izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah kami pindah? Kita kan jauh niki, kampung kita, kampung Bani Salimah niki jauh dari masjid. Boleh tidak kita tinggal pindah ke samping Masjid Nabawi? Bayangkan Bapak Ibu, niki para sahabat niku keimanannya, mereka pindah rumah, mboten kok peh enten sing langkung sae, langkung strategis, mboten. Pikirannya mereka pindah karena apa? Urusan sholatnya. Kuatir nanti terlambat, kuatir datangnya telat piyambak. Karena semangatnya untuk datang ke masjid, sehingga mereka sampai pengen pindah rumah ke samping masjid. Bukan faktor yang lain. Bukan faktor duniawi. Maka Rasulullah pun mengatakan, ya Bani Salimah diyarakum tuktabu asarakum. Wahai Bani Salimah, tetaplah di rumah kalian. Tetaplah di kampung kalian. Karena sesungguhnya setiap langkah kalian ke masjid dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan semakin jauh langkahnya, semakin jauh rumahnya, tetap berangkat ke masjid, maka dia pikantuk keutamaan lebih daripada sahabat yang lain karena langkahnya langkung kathah. Tapi mungkin mboten terus saking hadis niki jenengan nek berangkat ke masjid sing daleme cerak masjid terus mubengi sik. Mboten usah. Niki keistimewaan untuk yang rumahnya jauh dari masjid supados tetap semangat teng masjid Bapak Ibu. Bukan terus yang rumahnya depan masjid, wah aku tak mubengi desa sik ben langkahe kathah. Aku malah dugi masjid pun bar. Niki keliru.
Jadi ini motivasi untuk semangat. Sing tebih niku bukan kok pahalanya sama, mboten, tetep panjenengan pikantuk keutamaan yang lebih. Jadi motivasi niki al-hasu. Niki motivasi dorongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau Bani Salimah niku tetap memilih pindah ke masjid, Rasulullah juga tidak melarang. Bahasa Rasulullah adalah tetaplah di rumah kalian karena langkah kalian ke masjid niku dicatat. Rasulullah memberikan dalam artian menyarankan tetap di situ nanti keutamaanmu lebih. Dan kemudian setelah itu ada kisah dalam hadis Sahih Muslim juga dikisahkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Jadi ada orang yang rumahnya niku paling pojokan Madinah, paling tebih, tidak ada yang lebih jauh daripada dia. Niku ngantos saking tebih, disarankan oleh sahabat-sahabat yang lain, mbok tumbas keledai. Tumbas keledai, mesakne panjenengan. Mengke nek pas panas banget, melampaui tebih, pas musim panas, panas-panasnya mesake. Mbok tumbas keledai. Nek pas dalu pas musim dingin niku nggih wadem. Ada sakniki di Timur Tengah niki sudah mulai masuk musim dingin. Di Syam sampun musim dingin, di Yordan, termasuk di Palestina niki sampun musim dingin Bapak Ibu. Saya ada teman di Yordan niku cerita suhu ketika pagi niku bisa 6 sampai 8 derajat. Dingin banget ya. Kita pas musim pas dingin kemarin niku suhune 20-an pun kraos wadem nggih. Lah niki 6 sampai 8 derajat. Niku beliau cerita nek tidur niku selimutnya didobel tesih ngangge penghangat elektrik. Niku memang di Arab niku mboten terus panas terus, mboten enten musim dinginnya. Mungkin yang berangkat umrah niki juga pun dipeseni suruh bawa jaket ngantos double-double ya, selimut yang mau berangkat umrah niki. Nah, memang mencekam dinginnya. Lah niku disarankan untuk membeli keledai ben tambah cepet kan mesake adem-adem, tebih teng masjid, mangkat teng masjid melampah sisan. Namun sahabat tadi mengatakan, saya tidak punya keinginan untuk rumah dekat masjid. Karena saya ingin setiap langkah saya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah hapuskan dosa-dosa saya. Rasulullah mendengar niku kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, engkau mendapatkan keduanya. Mendapatkan kebaikan dari langkahnya ke masjid dan dihapuskan dosanya dari langkahnya untuk berangkat dan pulang dari masjid untuk sholat berjamaah. Jadi langkah kita ke masjid niku niki nembe langkah berangkat pulang Bapak Ibu. Niku sampun dicatat oleh Allah. Dikantuk kebaikan dan juga menghapuskan dosa. Sakniki cuti sekali-kali jenengan etang dari rumah teng masjid mriki berapa langkah? Mboten mangkat mawon lho niki, berangkat dan juga pulang. Niku sama keutamaannya. Mboten terus berangkat tok nek mantuk mboten pikantuk, mboten. Ini saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi sayangnya ya, sekali lagi pahala niku mboten ketinggal. Sayang. Umpami pahala niku ketinggal kula jamin masjid niki kuwebak setiap dinten. Ya. Salat 5 waktu pun sing punya kerjaan sebanyak apapun penghasilannya ditilar hanya untuk sholat jamaah di masjid. Kalau pahala niku kelihatan. Berkaitan dengan pahala ini, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan tentang perkara orang yang mendapatkan nikmat dunia besar ataupun kecil, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Kula panjenengan pikantuk nikmat besar ataupun kecil, kemudian mengucap alhamdulillah. Kata beliau, sesungguhnya pahala mengucap alhamdulillah niki jauh lebih besar daripada nikmat dunianya.
Sebesar apapun nikmat dunianya, Pak. Ternyata ngucap alhamdulillah niku lebih baik pada sekedar ngucap alhamdulillah. Kenapa? Alasan beliau karena sawabul hamdi ya beqa. Karena pahala mengucap alhamdulillah niku kekal. Tetap kula panjenengan sedo selama dalam keadaan muslim, pahala ngucap alhamdulillah, hanya alhamdulillah niku pahalanya tetap dan benjang bakal kita panen. Sedangkan nikmat dunia yang kita dapatkan niku fana. Kalau tidak kita manfaatkan dengan baik, justru malah bisa menjadi bumerang. Makanya sekedar ngucap alhamdulillah niku lebih baik daripada nikmat dunia. Napa melih salat yang di dalamnya berapa kali kita ngucap alhamdulillah, berapa kali kita zikrullah, berapa kali kita berdoa, bersujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap sholat kita. Maka tentu pahalanya lebih besar. Umpami mawon niki Bapak Ibu. Kok takmir masjid niki misal niki misal ande kok ngadakan pengumuman sing sholat subuh bijang enjing teng masjid Jami' Kaliniti pikantuk setunggal motor NMAX. Kamot boten Pak masjid ya? Kula jamin boten kamot. Tapi nggih terus jugruk takmire nggih. Niku barang dunia yang kelihatan. Sedangkan pahala dari Allah jauh lebih besar daripada sekedar motor NMAX, jauh sekali. Cuman kenapa kok orang-orang tetap tidak semangat ke masjid? Ya karena pahala niku mboten nampak, mboten ketinggal niku sayangnya. Maka Rasulullah niku nate ngendikan kalau nikmat surga niku diperlihatkan sedikit saja kepada hamba, maka semua orang akan berlomba untuk melakukan kebaikan. Dijamin tidak ada orang yang berani meninggalkan sholat. Tidak ada yang berani meninggalkan kewajibannya. Ini ku pintu surga namanya dibuka sitik, ditinggalke dari tebih kenikmatannya. Dan juga Rasulullah nanti ngendikan kalau pintu neraka, siksa neraka niku ditampakkan yang paling ringan saja, diperlihatkan kepada manusia, dijamin tidak ada manusia yang berani bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ya. Cuman sayangnya niku semua belum kelihatan. Tapi niki sebagai motivasi kita Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, supados kita niki tambah semangat. Allah janjikan pahala yang besar setiap langkah ke masjid ada balasannya. Satu langkahnya mendatangkan kebaikan, satu langkah yang lainnya menghapuskan dosa. Niku kalau kita datang ke masjid, sholat berjamaah, ketika kita berangkat dan juga ketika kita pulang. Kemudian Rasulullah juga nanti bersabda, salah satu dominun, ada tiga golongan, 3 orang yang pikantuk jaminan Allah, dijamin oleh Allah Ta'ala. Pikantuk jaminan saking Allah Ta'ala. Salah setunggalipun adalah orang yang menyempurnakan wudunya sebagai wudu abil makari. Itu orang yang menyempurnakan wudunya meskipun dalam keadaan sulit. Berusaha menyempurnakan wudu. Apa boleh kita di Indonesia niki nek toyo niku nggih mboten angel Bapak Ibu, maka usahakan wudu kita niku sempurna rukunnya. Ampun pelit-pelit ngusap napa membasuh tangan mawon saking mungkin cepete napa pripun cik sikune dereng kenging. Niki sepele, tapi ternyata dapat ancaman. Yang harusnya kena wudu tapi kok tidak kena, niku bagian daripada neraka. Yang kena air wudu, anggota tubuh kita yang kena air wudu diharamkan daripada api neraka. Jadi pertama, sempurnakan wudu kita. Tidak boleh berlebihan air, tapi juga tidak boleh sampai mengurangi rukun wudunya. Jadi harus sempurna. Kemudian setelah menyempurnakan wudu,
dia berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka ini orang demikian dalam jaminan Allah Ta'ala. Hatta yutawaffahu, kalau sampai dia dimatikan di perjalanan, ketika berangkat maupun pulang, maka Rasulullah bersabda, adakhalal jannah. Maka Allah wa yudkhilahul jannah, maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Kalau panjenengan niat dari rumah, bismillah, sholat jamaah teng masjid. Sholat maghrib pun kelampahan, sholat isya. Sholat isya, kula teng masjid. Kok qadarullah, misalnya pun enten sing berangkat, utawi pas kondur, utawi pas teng masjid, dipendet oleh Allah Ta'ala. Ini kan kematian yang indah Bapak Ibu. Meninggal dalam keadaan kita sedang beribadah, sedang berbuat baik. Husnul khotimah insya Allah. Maka kata Allah tadi, kata Rasulullah tadi, disebutkan orang ini ada dalam jaminan Allah. Kalau dia meninggal di tengah perjalanannya menuju ke masjid, berangkat ataupun pulang, atau di tengah-tengah ketika menjalankan sholat berjamaah, fayudkhilahul jannah, maka dia dimasukkan ke surga. Kalau dia pulang sampai ke rumah dengan selamat, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Falahu ajrun azim wa ghanimah. Maka dia mendapatkan pahala yang besar dan juga ghanimah. Rasulullah katakan orang yang berangkat ke masjid, menyempurnakan wudu berangkat ke masjid, Rasulullah mengatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah perjuangan. Maka dalam hadis tadi juga disebutkan mendapatkan ghanimah. Ghanimah niku kan harta yang diperoleh setelah berperang. Perang kemudian mendapatkan harta rampasan dari musuh, niki namanya harta ghanimah. Setelah berjuang dulu, Pak. Berjuang dikantuk harta yang besar secara cuma gratis. Itu gambaran ketika kula panjenengan berjuang melawan hawa nafsu, kita niatkan bismillah mangkat nang masjid. Salat jamaah. Niku nggih perjuangan. Wong nyatane nggih masjidnya kata kosongnya. Maksudipun kan presentasi. Misal masjid niki mencakup 1-2 RT misalnya. Muslimnya di 2 RT niki yang berangkat ke masjid sama yang tidak, kata pundi? Kata sing berangkat apa mboten, Pak? Kata sing mboten nggih. Wong buktine nek Jumatan kebak, nggih ta? Kok ngisak subuh mboten. Apa mulai subuh? Nek mriki subuh pinten shaf Bapak Ibu? Kalih. Nah, niki PR kita bersama. Mari kita motivasi diri kita ya, untuk yang ke masjidnya tesih sering bolong-bolong, monggo semangat. Berangkatnya kita niku pun keutamaannya luar biasa. Teng masjid pikantuk jaminan saking Allah Ta'ala, ngantos pulang kita pikantuk jaminan saking Allah, pahala yang besar menanti, balasan yang besar menanti. Niki baru proses berangkat dan pulang dari masjid. Belum lagi keutamaan melaksanakan sholat jamaah di masjid. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berbicara keutamaan niki terlepas daripada bicara hukum sholat jamaah di masjid ya. Karena memang kalau kita bicara hukum, para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid niku fardu ain, wajib untuk semuanya, berdasarkan pada hadis Nabi yang Rasulullah memberikan ancaman akan membakar rumah orang yang tidak sholat jamaah di masjid tanpa udzur. Maka ini diambil kesimpulan, ada sebagian ulama yang mengatakan fardu ain, wajib bagi semua muslim laki-laki untuk berangkat sholat jamaah ke masjid. Ada kemudian yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Dan ini hampir di semua madhab ada perbedaan. Termasuk di madhab Imam Syafi'i itu juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu berarti nek empun enten sebagian muslim sholat jamaah teng masjid, maka kewajiban yang lainnya gugur. Kemudian ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan.
Namun kalau kita selingi sedikit berbicara hukum, meskipun tidak semuanya sepakat hukumnya sampai fardu ain, sampai wajib, ya, tapi dari semua ulasan para ulama niku menunjukkan sholat jamaah niku sangat ditekankan. Ya, kalaupun nggih ada yang berpegang atau kita berpegang kula nderek sing pendapat sunnah muakkad. Bukan berarti terus nyepelek ke enggak sergap teng masjid bersunnah muakkad. Enggak boleh. Karena pada faktanya sholat Idul Adha dan Idul Fitri niku mayoritasnya mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Nah, kita lihat coba pas hari raya Idul Adha Idul Fitri niku. Kira-kira bagaimana effort kita untuk berangkat ke lapangan sholat jamaah, sholat hari raya. Besar mboten effortnya Bapak Ibu? Besar. Ya, direwangi tangi esuk-esuk keluargane napa meneh sing kagungan putra alit-alit niku angel. Niku angel gugahan dan sing gugahane angel putrane gek kathah sisan. Sing setunggal pun tangi, setunggale dereng, setunggal didusi, setunggale isih bubuk. Ya, tapi kan berusaha untuk tetap bisa berangkat. Nah, kalau kita bicara hukumnya sekedar sunnah muakkad, niku nggih sunnah muakkad. Tapi kita berusaha tenanan. Kenapa untuk sholat 5 waktu? Ya, andai kan kita berpegang hukumnya yang sunnah muakkad, kenapa tidak usahanya seperti ketika berangkat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri? Kenapa? Padahal niku terjadi setiap hari. Kalau kita bicara Idul Adha, Idul Fitri keutamaannya besar. Sholat 5 waktu keutamaannya juga besar dan niku setiap hari. Dibandingkan Idul Adha Idul Fitri niku setahun naming ping kalih. Setahun ping kalih kita berusaha mengejar keutamaannya, setiap hari Allah sediakan keutamaan yang banyak, kok kita tidak berusaha mengejar? Kan rugi Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini keutamaan sebenarnya sangat banyak, tapi kalau kita sampaikan semuanya nanti tidak cukup waktu. Kita ambil beberapa poin saja. Tadi baru keutamaan berangkat dan pulang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholat piyambak niku ibadah yang paling banyak paling banyak pintu penghapusan dosanya. Bukan paling banyak, ibadah yang sangat banyak pintu peluang penghapusan dosanya. Sholat mulai dari wudhu. Kula panjenengan wudu dengan sempurna sesuai rukun-rukunnya, mbasuh mukane nggih tenanan ngantos garis wajah, ya, tidak kelewat, boten kok asal piuk-piuk ngantos bangun tidur blopoke isih kandel nggih tesih ajeg, ya. Boten ngoten niku, tapi betul dibasuh. Kemudian membasuh tangan nggih sampai siku, mengusap kepala, kemudian beserta telinga, ya. Kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Niku kalau kita lakukan dengan benar, maka air yang mengalir niki menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa dari wudunya, Bapak. Dari wudu sudah menghapuskan dosa. Bagian wudu, anggota wudu yang kena air wudu diharamkan dari api neraka. Kula panjenengan berangkat ke masjid, satu langkah kita dicatatkan pahala, satu langkahnya dicatatkan menghapuskan dosa. Niki semisal sing kanan dicatat kebaikan, sing langkah kiri dicatat menghapuskan dosa. Makin banyak langkahnya, makin banyak kebaikan dan penghapusan dosa yang kita dapatkan. Sholat sendiri, sholat wajib sendiri menghapuskan dosa. Karena Rasulullah pernah bersabda, sholat dari satu sholat ke sholat yang lainnya, satu Jumat ke Jumat yang lainnya, niku menghapuskan dosa. Maghrib kita sholat jamaah alhamdulillah, mangke sholat isya jamaah alhamdulillah, maka jarak waktu sholat maghrib dan isya niki dihapuskan dosa-dosa kula panjenengan. Isya mangke sholat jamaah, kula panjenengan menanti sholat subuh. Enjinge sholat subuh jamaah, isya ke subuh menghapuskan dosa-dosa kula panjenengan.
Ketika sholat jamaah, imam kemudian membaca surat Fatihah, terutama di bacaan yang di sholat-sholat jahar. Imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian imam mengucap amin, makmum mengucap amin. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang aminnya berbarengan dengan malaikat, maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya kan kita tidak tahu Bapak Ibu, kapan malaikat aminnya? Terus pripun caranya supaya kita bisa membersamai aminnya malaikat? Maka caranya adalah perbanyak peluang sholat jamaah. Semakin sering kita sholat berjamaah ke masjid dan membaca amin bersama imam, maka makin banyak peluang kita membersamai aminnya malaikat. Nek misal maghrib nih kamu mboten sarengan, mengke isak senten peluangnya. Nah ini tidak didapatkan kalau kita sholat sendirian. Sholat sendirian kan imamnya mboten maca banter wong sholat piyambak. Nah, maka ini keistimewaan sholat berjamaah. Datang wudhu menghapuskan dosa, melangkahkan kaki ke masjid menghapuskan dosa, pulang dari masjid juga menghapuskan dosa. Sholat jamaahnya sendiri menghapuskan dosa. Kemudian amin berbarengan dengan malaikat dihapuskan dosanya. Dalam riwayat yang lain hadisnya mirip, disebutkan kalau aminnya berbarengan dengan malaikat maka dikabulkan oleh Allah apa yang dia minta. Al-Fatihah niku kan isinya doa Bapak Ibu. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki doa nyuwun hidayah. Maka siapa yang aminnya bareng malaikat dikabulkan insyaallah, pikantuk hidayah ngantos sedo. Niku nikmat yang luar biasa. Karena kan percuma ada orang yuswane 100 mungkin 150 tahun nek enten nggih. Kita pun langka niku. Tapi andaikan ada orang hidupnya 150 tahun, tapi kalau meninggalnya tidak dalam keadaan iman, percuma Pak umurnya panjang. Percuma, tidak ada manfaatnya. Ya. Karena Rasulullah pernah bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya, tapi bukan sekedar umurnya panjang, dan baik amalnya. Ya. Amal seseorang dikatakan baik tentu kalau dia didasari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, didasari hidayah dulu. Jadi kalau ada orang non muslim berbuat baik sebaik apapun, ini percuma di hadapan Allah. Untuk akhiratnya nol. Mboten enten. Dan Rasulullah juga bersabda, wa syarrun nas ya, seburuk-buruknya manusia adalah mantola umruhu wa sa'a amaluhu. Yang umurnya panjang tapi hanya diisi perbuatan yang sia-sia dan bahkan diisi perbuatan yang jelek. Sama dengan orang kafir, umurnya panjang percuma kalau tidak ada keimanan di dalam hatinya. Maka berupaya untuk sholat berjamaah. Ketika sholatnya jahar, imam membaca Fatihah, jangan pelit untuk mengucapkan amin. Nggih terus mboten sak banter-banter kaya cah cilik-cilik. Sekedarnya saja tapi diucapkan. Maksud kula jangan terus, kan enten sebagian orang yang ketika imam baca jahar rampung Fatihah, amin mungkin amin ya. Mungkin amin tapi di dalam hati. Ya, niki husnudzon kita. Suudzone nggih mboten maca amin. Ya, husnudzonnya baca tapi dalam hati. Maka orang yang baca dalam hati kan nanti tidak dia peluang untuk mendapatkan keutamaan ini akan gugur.
Maka ampun pelit, monggo mengucapkan amin kalau imam membaca Fatihah jahar. Ya, ucapkan amin. Tidak usah keras-keras, yang penting terucap. Penting kita dengar. Semoga amin kita berbarengan dengan malaikat. Maka nanti dosa kita yang telah lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Termasuk keinginan doa tadi, Fatihah akan doa meminta hidayah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sampun isak. Nggih jam kula tesih jam 7 tet. Ya. Sampun ngaten kita cukupkan sampai sini dahulu Bapak Ibu. Niki aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.